kok terus keluar lagi Mbak Santi ya? Sebentar. Saya absen dulu. Aduh, kok error ya? Bentar. Oke. UAS-nya kemarin gimana? Ya Allah, kenapa ini? Arianti, Sri Arianti. Waduh, kok error. Ini lemot. Sekarang tanggal 5. Mbak Novi, Mbak Ayu, Arianti. Santi. Malam Mbak. Oke, sudah saya absen. Langsung aja ya. Ini soal UNAS tahun yang mau kita bahas ini soal UNAS tahun 2014, tapi buat SMA IPA. Jadi modelnya itu kayaknya sekarang, saya kan juga udah lama nggak UNAS. Kayaknya sekarang itu dibikin beda soalnya. Jadi ada soal UNAS bahasa Inggris untuk SMA IPA, terus ada yang soal bahasa Inggris untuk SMA IPS, sama ada soal bahasa Inggris UNAS untuk siswa SMA yang bahasa. Bedanya kayak gimana saya juga kurang tahu, tapi kenapa kok harus dibedakan. Tapi waktu saya lihat soalnya sih rata-rata ya memang seperti itu modelnya, maksudnya nggak ada perbedaan. Apa kalau yang IPA tiba-tiba di bahasa Inggris ada hitung-hitungannya atau gimana, juga enggak, sama aja model-model soalnya. Terus kira-kira yang dikeluarkan apa aja, kira-kira ya sama, kurang lebih sama semua. Yang beda cuma ya soalnya lah, soalnya aja yang beda. Ini yang mau kita bahas ini yang SMA IPA. Nanti berikutnya yang kemarin buat tugas 3 itu SMA IPS. Nanti mbaknya bakal bisa lihat itu sama aja kurang lebih. Nah, ini ada bacaan, karena UAS bahasa Inggris itu kan UNAS maksudnya, itu mesti banyak bacaannya. Kira-kira kesusahan nggak sih kalau ngerjain terus banyak bacaannya itu? Bikin lama nggak ngerjainnya kalau ngelihat banyak bacaan gitu? Soalnya nggak paham ya kadang-kadang. Hmm, sebenarnya nggak perlu kayak gitu. Saya kasih sedikit semacam tips gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat bacaan, kalian nggak perlu tahu artinya semuanya. Orang kadang-kadang saya cuma malas bacanya. Terus saya juga kadang-kadang ada kata-kata yang saya nggak ngerti maksudnya apa sih ini. Jadi biar nggak buang-buang waktu, jangan dibaca berulang-ulang, terus jangan dibaca jangan nggak perlu dibaca semuanya. Jadi yang pertama kalian lihat adalah soalnya.
Sorry. Tips pertama adalah jangan dibaca, tapi baca soalnya dulu. Jangan yang dibaca, jangan bacaannya dulu. Jadi baca soalnya, biasanya kan ada tulisannya kan, this text is for questions number 16 to 17. Jadi teks ini untuk nomor sekian sampai nomor sekian, kan biasanya gitu. Nah, yang kalian lihat pertama jangan bacaannya, tapi soalnya. Dibaca dulu soalnya ini apa aja, dibaca jawabannya apa aja. Kalau misalnya sudah selesai dibaca semua soal-soalnya, baru lihat bacaannya. Mbak Putri ini nipnya berapa ya? Maaf, kok nggak ada ya? Apakah baru? Mbak Nima. Oh, Mbak cari ini. Oke. Namanya beda, saya bingung kok nggak gue dulu nggak ada namanya itu. Mana Mbak? Jadi yang pertama baca soalnya dulu, jangan dibaca bacaannya langsung malah bingung. Jadi contohnya ya di sini soal nomor 16, what does the text tell us about? Jadi dia pertanyaannya, teks ini menceritakan soal apa. Terus yang kedua, which of the following statement is true according to text? Manakah pernyataan di bawah ini yang benar berdasarkan bacaan? Nah, kalau pertanyaan nomor 17, oh, kok nggak ada? Oh, kok nggak ada? Dia. Oh sorry, cuma 2. Jadi pertanyaan cuma 2 ini kan. Jadi teks ini menceritakan soal apa dan pernyataan mana yang benar berdasarkan teks. Kalau ada pertanyaan kayak nomor 17 ini, kalian harus mau nggak mau memang harus baca semua. Tapi biar lebih gampang, baca aja dulu pilihan jawabannya. Dibaca dulu pilihan jawabannya, baru setelah itu kita melihat ke bacaannya. Kalau pertanyaan kayak nomor 16, teks ini soal apa, tinggal kita baca kira-kira paragraf pertama sama paragraf terakhir. Biasanya jawabannya ada di situ soalnya. Nah, ini jawabannya ada di paragraf terakhir. While this represent a change for our initial name. Jadi jawabannya adalah D. Change for our initial name, perubahan dari nama kami yang sebelumnya. Jadi nomor 16 jawabannya D. Tinggal dilihat dari paragraf terakhir aja, gak perlu dibaca semua. Yang mana? Ini soalnya beda, Mbak. Ini bukan soal yang sama kayak tugas 3 sama soal UNAS, soal UAS kemarin. Ini soalnya soal beda lagi, Mbak. Iya. Terus yang nomor 17. Nomor 17 kira-kira jawabannya yang mana ya? Kalau pertanyaannya kayak gini, kalian mau nggak mau harus baca semua.
Nomor 17. Saya tunggu. Nomor 17. Manakah pernyataan yang tidak benar berdasarkan teks? Kita sambil makan ya, lapar. A atau B, Mbak? B ya. Yang lain gimana? Setuju B ya. Kenapa alasannya? Di bagian mana ada jawaban B? Yang benar, true itu benar. Yang benar, Mbak, is true. True itu benar. Yang lain gimana? Mau diganti apa tetap? Mau diganti juga atau tetap? True itu benar ya artinya. Kalau dia not true atau tidak benar, pasti tulisannya not true. Antara E dan C. Yang lain gimana? Nggak ada yang mau jawab lagi? Jawabannya adalah E. Dari mana kok tahu? Ada di paragraf kedua, Mbak. The name Miles West will be effective of 5th December 2009. Di situ ada tulisan effective as of 5th December 2009.
Lihat di kalimat kedua. Udah ada jawabannya di situ. Ada pertanyaan? Kalau mbak-mbaknya nggak ngerti artinya semua, nggak masalah. Kok terdiam ya semua? Ayo. Oke, saya lanjutkan ya. Berikutnya, yang tadi sudah saya bilang itu baca soalnya dulu. What is the purpose of the advertisement? Jadi tujuan dari iklan itu. Nomor 19, the restaurants opens on, kapan the restoran ini dibuka. Nomor 19. Dan pertanyaan terakhirnya adalah ternyata cuma buat 2 pertanyaan. Oke. Pertanyaan pertama adalah tujuan dari iklan, pertanyaan kedua dibukanya kapan. Coba sekarang dilihat, biasanya jawabannya ada di paragraf pertama atau paragraf terakhir. Nomor 18 sama 19 dijawab sekalian jadi satu.
A dan C. Tujuan iklan tuh biasanya apa sih? Kalau kalian pasang iklan, tujuannya biasanya ngapain? Kalau kalian pasang iklan, tujuannya promosi kan? Kalau gitu nomor 18 jawabannya pasti A, to promote, untuk mempromosikan. Jadi nomor 18 jawabannya pasti to promote. Karena dia adalah iklan. Jadi dia nggak mungkin ngomongin yang lain selain mempromosikan sesuatu. Sedangkan nomor 19 banyak yang kejebak sepertinya. Jawabannya juga A. Kok bisa? Coba dibaca iklannya. Di situ nggak disebutkan kapan dia bukanya, tapi dia secara khusus dia mempromosikan menu spesial untuk hari Sabtu jam 18 sampai ke 21.30. Jadi dia nggak bilang dia bukanya cuma setiap Sabtu. Jadi jawabannya A, dia buka sebenarnya setiap hari. Tapi setiap Sabtu itu cuma ada menu spesial gitu aja. Ayo. Aduh siwilan. Oke, 18A, 19A. Ada enaknya dan enggaknya sih Mbak ABC itu. Enaknya nggak usah bingung mau jawab apa kayak isi. Cuma nggak enaknya kalau salah ya salah. Nggak ada nilai bonus nulis apa bonus mikirin, nggak ada. Nah ini surat ya, kita lihat pertanyaannya langsung. Oke, what is the purpose of the letter? Jadi nomor 20 pertanyaannya adalah tujuan dari surat tersebut. Terus nomor 21, kenapa si penulis ini menulis surat? Dan setelah lihat pertanyaannya, kita kembali ke suratnya. Coba dibaca dulu pelan-pelan. Yang ngirim si McKenna itu ya, yang ada di pojok kanan atas. Bentuk surat itu seperti itu. Dan penerimanya adalah Bapak Adamson. Coba dibaca, kalau sudah selesai baca kasih tahu ya. Saya bukakan soalnya lagi. Tuh. Wih. Coba dibaca, yang kalau surat yang penting pasti isinya. Jadi kalian nggak usah baca Gardens by McKenna, PO Book segala macam, itu nggak usah dibaca, langsung ke isinya. Dear Mr. Adamson, bla 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 bla, itu ngapain sampai bawahnya. Sudah selesai dibacakan suratnya? Pertanyaan nomor 20, 21.
nomor 20 dan 21 sekalian ya. Jangan antara Mbak, nanti kok nguruk-nguruknya gimana di kertas jawaban kalau antara. Langsung aja Mbak, nomor 20, 21 gitu. 20 apa, 21 apa. Oke. 20 atau marketing, dan 21 A atau to say he wasn't interested in placing the ad now. Coba kita lihat lagi suratnya. Jadi di sini kan dia si McKenna ini ngirimin surat ke Pak Adamson. Dia adalah dari sebuah majalah. Jadi si Adamson ini ngirimin dia informasi soal pemasangan iklan. Kan kalau yang ngirimin surat-surat kayak gitu biasanya orang marketing kan ya. Jadi karena itu nomor 20 jawabannya atau soal surat ini untuk dia membahas, maksudnya dia membahas isu soal marketing. Terus nomor 21, si McKenna ini bilang apa di dalam surat itu? Di situ dia bilang, we have decided not to place an ad in the December issue. Jadi dia bilang kita nggak pasang iklan untuk bulan Desember. He wasn't interested in placing an ad now. Jadi jawabannya adalah A. Langsung kelihatan. Kalau yang kedua, to ask Mr. Adamson for subscription langganan majalah. Jadi nggak mungkin orang Mr. Adamsonnya ngirimin dia soal apa sih informasi iklan, kok malah si McKenna-nya minta langganan majalah. Terus to place an ad in December, ini juga nggak mungkin, soalnya dia kan bilang kita nggak tertarik buat pasang iklan di bulan Desember. D. To refuse a business, nggak ada bisnis, soalnya di sini dia cuma menjawab emailnya orang marketing, apa kamu mau pasang iklan atau enggak, gitu aja. Terus yang terakhir, bentar, ada yang baru datang, di absen dulu. To get a job, orang ini suratnya soal pasang iklan, kok mau dapat kerjaan, kan beda berarti. Sampai sini ada pertanyaan? Any questions so far? Ada pertanyaan kah? Gak ada. Gak ada yang datang lagi. Jelas, lanjut, oke.
Nah, berikutnya, kalau nggak ada judulnya kayak gini sih, biasanya dia nanyain judulnya nanti apa ya gitu. Kita lihat pertanyaannya dulu. What is the main idea of the last paragraph? Jadi main idenya apa? Bacaan-bacaan tuh biasanya pertanyaannya ya tipikal-tipikal gitulah. Kalau dia nggak nanya main idenya apa, terus habis itu pernyataan ini tuh. Tadi kedengaran nggak saya bilang apa? Heng. Iya, jam 11 kok selesai. Pasti 1,5 jam aja kok. Oke, kita lihat pertanyaan nomor 2. Pertanyaan pertama adalah the main idea of last paragraph. Jadi kayak ide pokok dari paragraf terakhir. 2, 3. Nah kan judulnya apa ya ini? Kira-kira. Terus yang terakhir, many companies will have to trim the number of employee. The underline word means, jadi biasanya ada kayak gini. Jadi dia soal semacam ini dia ngambil satu kalimat dari sebuah paragraf, terus ditanyain ini kata-katanya ini artinya apa ya. Kalau gitu he atau she atau it atau they ini merujuk pada apa ya, yang refer to itu biasanya ada juga. Oke, pertanyaannya ini 3 ini. Jadi judulnya kira-kira apa, terus kata ini artinya apa, sama yang pertama adalah main idea last paragraph. Coba dilihat dulu, kalau main idea last paragraph itu baca aja kalimat pertamanya. Kalimat pertama dari dari paragraf tersebut. Biasanya ide pokoknya di situ. Ya Mbak Halu, yang baru datang. Baca. Ya Mbak, sudah saya absen. Dibaca aja paragrafnya, kira-kira apa. Biasanya ide pokok itu ada di kalimat pertama atau kalimat terakhir, tapi juga ya satu kalimat deh cuman. Dua-dua kok 11 Mbak. Oke, nomor 22. Nomor 22 jawabannya A. Itu di kalimat terakhir, yang paling terakhir. To enhance productivity to its maximum. Enhance productivity. Sama toh kalimatnya. Jadi jawabannya A. Oke. 22 A ya. Ya Mbak, halo. Sekarang yang nomor berikutnya.
23. The title kira-kira, ada suaranya nggak toh? Judulnya kira-kira apa ya? Saya buka teksnya lagi. Judulnya kira-kira apa ya? Coba dibaca sekilas saja lah. Baca main idenya dari masing-masing paragraf aja kalau nggak ada waktu. Kurang tahu mbak, mungkin kamu mute di HP-nya atau di laptopnya. Audionya mungkin belum dinyalain atau apanya gitu. Coba dicek. Nah ini kira-kira teksnya apa ya? Kira-kira judulnya judul dari bacaan ini yang paling tepat yang mana? A, B, C, D, E. Dua, tiga. Sekalian 24 lah. Dibaca aja kalimatnya, dikira-kira apa ya itu maksudnya. Many companies will have to trim the number of the employee. Trim. Dua empat apa? Dua tiga dua empat apa? Coba saya buka lagi teksnya ya. Nomor 24 tinggal trim itu artinya apa? Nomor 23 kira-kira teksnya ini judulnya yang paling pantas itu apa? Dipikir-pikir dulu aja mbak. Yang sebelum menjawab, yang baru datang, kita lagi bahas soal UNAS. Jadi saya salah sebut ya, ini harusnya soal UNAS tahun 2015, tapi ini kayak kisi-kisi gitu loh. Waktu itu dia jadi ada orang yang bikin semacam bocoran katanya. Jadi semacam kisi-kisi UNAS 2015 kira-kira seperti apa. Ya ini kisi-kisinya. Yo, 23 dan 24. 23 nanyain judul dari teks ini enaknya apa. Nomor 24, trim itu artinya apa. Sudah selesai teksnya. Saya buka pertanyaannya lagi biar tahu pilihan-pilihannya. Iya mbak, makasih sudah datang.
23 sama 24. Jangan dikasih nomor. Ayo mbak-mbaknya. Oke, oke. Oke, jadi nomor 23 adalah E jawabannya, atau economic problem. Dan nomor 24 trim sama dengan reduce, yang artinya mengurangi. Fire itu artinya memecat, cut itu memotong, add itu menambah, border itu batas. Jadi yang paling tepat adalah D, reduce, trim. Kayak orang bilang ngetrim rambut, itu kan berarti rambutnya dikurangi. Krik krik krik, tapi nggak dipotong, modelnya kan kayak di pakai kayak silet yang khusus itu. Nah, untuk nomor 23, the title of the text bisa dilihat di kalimat pertama langsung. Government should not raise fuel price to solve the problem of economic issue. Nah, economic issue itu adalah isi dari teks ini. Ya Mbak, makasih sudah datang. Economic issue. Jadi jawabannya adalah E, economic problem. Dan di dalamnya dia membahas soal macam-macam, ada harga BBM, terus kondisi dari masyarakat yang penghasilannya rendah, terus harga BBM-nya naik, harga-harga barang kebutuhan primer, seperti itu. Itu semua masuk ke economic problem. Lanjutkan ya, biar selesai. Nanti ini saya upload sekalian listeningnya, jadi kalian bisa latihan dengerin gitu. Kalau mau iseng jawabin soalnya juga nggak masalah, tapi yang penting kan latihan kira-kira kayak gimana sih listening itu, biar ada bayangan gitu lah. Oke, sekarang nomor 25 sampai nomor 27. Jadi baca dulu pertanyaannya kayak yang saya kasih tips tadi. Pertanyaan pertama adalah teks ini soal apa ya? Terus yang kedua, nomor 26, not mention. Jadi pernyataan yang mana yang tidak disebutkan di dalam teks. Terus pertanyaan yang terakhir, nah ini juga kalimat yang di garis bawah itu artinya apa? Sama seperti tadi, tipe-tipenya sama ya, bisa dilihat kan. Oke, sekarang silakan dibaca, terus coba jawab pertanyaan nomor 25, 26, dan 27 sekaligus. Dan ayo. Nomor 25, 26, 27 silakan dijawab sekalian.
nomor 23, 22, 23, 24 ya. 22A Mbak, 22A, 23E, 24D. Oke. Nomor 25, pertanyaannya teks ini tentang apa? 26, mana yang tidak disebutkan dalam bacaan? Nomor 25, sinonim. Seperti tadi. Jadi yang penting yang perlu teks sekarang adalah nomor 25, 26. Silahkan dipikirkan dulu, nggak usah buru-buru. Nanti saya nggak kasih PPT, tapi saya kasih PDF yang udah ada sekalian pembahasannya, jadi bisa dipelajari juga. Demi iseng-iseng pembahasan dalam bahasa Indonesia kok, jadi tenang aja. Yang lain gimana? Aduh, grindingin. Mhm. 25A, 26D, 25B, 26B, 26A. Salah. Sorry, 25A, 26E. Baiklah, sekarang kita buka nomor 27. Iraqi and US forces are in the third week of a security crackdown in Baghdad, aimed at stemming sectarian violence. Security crackdown. Ini istilah politik. Dua 27 security crackdown. I don't care.
27C. Oke, saya langsung jawab aja ya. 25A, 26E, 27D. Jadi kita lihat the text talks about, itu ada di paragraf pertama, bahkan di kalimat pertama, the 6 US soldiers were killed by a blast. Langsung kan A, 6 US soldiers killed by a blast, itu ada di kalimat pertama. Terus yang nomor 26, which are the following statements is not mentioned. Yang pertama, insurgents could increase attack outside Baghdad. Nggak disebut, dia disebutkan di teks. Di kalimat paling terakhir, insurgents could step up attacks outside Baghdad. Jadi ada. Terus yang B, 3 soldiers were wounded after explosion went off. Itu ada di paragraf kedua. 3 other soldiers were wounded after an explosion went off. Setelah itu yang C, the US invasion has caused more than 3,170 of its soldiers died. Tinggal cari angka 3170 itu ada di mana, harus dibaca kalimatnya. Di paragraf ketiga itu ditemukan kan 3170, more than 3,170 US soldiers have died. Berarti kalimat ini ada di bacaan yang C. Nomor yang D, 6 US soldiers died due to a blast. Ini udah dibahas sebelumnya, jadi dia ada di kalimat pertama. Jadi karena A, B, C, D semuanya ada di teks, pasti yang nggak ada adalah yang E. Gitu. Kemudian nomor 26, crackdown itu artinya sama dengan clean up. Jadi mereka security crackdown itu mereka kayak melakukan sebuah operasi militer. Dia tujuannya untuk membersihkan bibit-bibit pemberontak yang mulai bermunculan, istilahnya gitu. Makanya namanya crackdown atau clean up. Clean up itu kayak pembersihan gitu loh. Jadi daerah itu diamankan biar pemberontak itu yang baru bermunculan ini dia nggak sampai berkembang. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Apakah terlalu cepat? Nanti kalau nggak selesai nggak apa-apa ya, nanti saya kasih sekalian pembahasannya kok, jadi mbak-mbaknya bisa baca-baca sendiri. Dan pembahasannya dalam bahasa Indonesia. Kalau masih ada yang nggak ngerti bisa ditanyakan. Oke, jadi jawabannya 25A, 26E, 27D. Sekarang kita bahas yang ini. This text is for questions 28 to 30. Serangan untuk attack, mbak. Security crackdown itu lebih kayak bersih-bersih gitu. Kalau security kan dia kayak lebih kayak mengamankan atau defense, pertahanan, bukan dia nggak offense atau penyerangan. Oke. Sekarang kita baca pertanyaan nomor 28 sampai 30 dulu ya. What did a strong earthquake striking off the coast of East Timor report? Jadi apakah yang penyebab yang ditimbulkan oleh gempa bumi di Timur Timur? Nomor 28 pertanyaannya itu. 29, yang mana yang benar? Which of the following statement is true? Kalau tadi ditanyakan yang tidak benar, sekarang dia yang ditanyakan adalah yang benar. Is true. Yang terakhir adalah what does the text inform? Kurang lebih artinya sama kayak teks ini soal apa ya? Oke, saya buka lagi teksnya ya. Jadi pertanyaan yang pertama, dampak dari gempa bumi di Timur Timur. Yang kedua, teks ini soal lupa juga dari pertanyaannya apa.
Oh iya, pernyataan mana yang benar, dan yang terakhir di teks ini ngeritain soal apa ya? Coba dibaca dulu teksnya. Dili itu ibu kota timur ya, kalau masih ingat. Dulu kan wilayah Indonesia itu. Silahkan dibaca dulu. Kira-kira ini soal apa teksnya? Terus pernyataan mana yang tidak benar? Coba jawab pertanyaan 28 dulu deh, biar gampang yang kelihatan. Saya nggak bisa jadi ini satu slide-nya, susah. Aduh. What did the strong earthquake? Strong earthquake struck off the coast of East Timor on Wednesday, prompting authorities to issue a tsunami warning. Kalau kayak gitu loh, did a strong earthquake striking off, itu biar gampangnya kalian cari kata yang kira-kira ada di bacaan lah. Itu kan striking off, jadi kayak keyword atau kata kunci. Itu biasanya jawabannya ada di situ. Trigger, striking up. Dua 28 dulu. Lihat jawabannya. Lang 28. Oke. 28C ya. Struck off, jadi dilaporkan kalau misalnya ada gempa bumi, tapi di kalimat bawahnya ada gempa bumi ini saking besarnya si pemerintah sampai mengeluarkan peringatan tsunami, tapi ada tapinya, akhirnya tsunami nggak kejadian. Berarti kalau tsunami nggak kejadian kan nggak ada korban toh biasanya. Cuma gempa buminya 6,2. Gempa bumi memang besar, tapi dia tidak menimbulkan korban, walaupun ada tsunami warning. Jadi jawabannya adalah C untuk nomor 28. Terus nomor 29. Which of the following statements is true? Yang mana yang benar? C, Mbak. Sekarang 29. Yang A, pada Desember 2004 sebuah gempa bumi besar menyebabkan tsunami dan membunuh beberapa orang. Terus yang B, there were tsunamis warning, ada peringatan tsunami akibat gelombang besar yang menghantam wilayah ini. C, Timur Timur terletak di antara
Oh, terletak longsor tuh kayak dia terletak di sepanjang ada kayak eh, lintasan gunung berapi gitulah istilahnya. Terus yang D, gempa bumi yang lemah melanda timur-timur. 6,2 skala Richter itu lemah apa kuat biasanya. Terus nomor E, the warning was retracted because it is too late. Retract itu artinya ditarik. Jadi ada tsunami warning terus ditarik soalnya udah terlalu terlambat. Maksudnya terlalu terlambat tuh tsunami udah keburu kejadian. Apakah itu benar? Jadi nomor 28 kira-kira 29. Dibaca lagi coba teksnya. Ayo 29. Pertanyaan yang pernyataan yang mana yang benar? Aduh pegel. Oke. Dan sekalian ya, 230. Teks ini tentang apa ya? Kita jawab nanti sekalian 29 dan 30. Oke. Jadi jawabannya adalah ada. Belum di-share. 29 C, 30 E. Jadi yang benar adalah East Timor is located along a series of fault lines and volcanoes. Itu ada di paragraf ke 1, 2, 3, 4. Paragraf ke-4. Sits along a series of fault lines and volcanoes known as the Pacific Ring of Fire. Wilayah gunung berapi memang. Terus yang 30, earthquake that struck off East Timor. Jadi dia nyeritain soal gempa di timur-timur ini. Oke, nomor berikutnya langsung aja. Nah, ini pertanyaannya. Kita lihat langsung pertanyaannya dulu ya. Dia nyeritain soal seseorang yang bernama Michael Faraday. Nomor 31. Michael Faraday itu dia expert atau ahli dalam bidang apa aja. Terus nomor 32, statement yang mana atau pernyataan yang mana yang paling bisa digunakan untuk menggambarkan seorang Michael Faraday. Terus berdasarkan paragraf pertama kita bisa menyimpulkan bahwa
Jadi dibaca dulu pelan-pelan. Jadi dia tanya Michael Faraday itu siapa, terus yang pernyataan yang paling dekat atau paling berkaitan dengan Michael Faraday. Terus yang terakhir, berdasarkan paragraf terakhir kita bisa menyimpulkan kalau apa, berdasarkan paragraf pertama kita bisa menyimpulkan kalau apa. Ini dibaca pelan-pelan aja soalnya panjang. Kerindingan. Pelan-pelan aja. Bacanya ini kayaknya udah hampir jam 11 kan sih. Ya 10 menit lagi. Puyuh Miyagi, dibaca pelan-pelan aja. Untuk menyerah membacanya. Udah di absen kok mbak. Nanti saya kasih mbak PPT, PDF segala macamnya saya kasih, tenang aja. Belum saya share. Apakah kamu sudah menyerah membaca? Sudah dibaca atau sudah menyerah untuk membaca? Kalau sudah menyerah juga nggak apa-apa. Saya kasih jawaban. Saya kasih jawabannya aja langsung. Barang-barang jatuh.
baca dulu aja Pak, nggak apa-apa, saya tunggu kok. Itu teksnya kira-kira tentang apa ya? Ada yang udah dapat gambaran? Tentang elektron, tentang Michael Faraday lebih tepatnya. Siapakah dia, terus dia kerjanya ngapain aja? Saya kasih jawabannya langsung aja, nanti kenapa kok bisa kayak gitu bisa kalian baca di pembahasan. Kelasnya tinggal 4 menit lagi. Jadi jawabannya 31D, 32A, 33D. Sekarang bahas yang jangan teks lagi, coba model soal lain. Bahasa Inggris memang unasnya banyak banget teksnya. Kita langsung bahas pertanyaan yang nggak ada teksnya ya. Nah, kalau kayak gini, rearrange the following sentences into the correct and meaningful paragraph. Jadi, biasanya ada pertanyaan kayak gini juga, kalian disuruh menata sebuah paragraf. Jadi, kalimatnya diacak, terus kalian disuruh nyusun gimana jawaban yang paling benar. Nomor 47 coba. Ini yang kalian nggak usah baca sampai gimana gitu. Kayak gini biar nggak buang-buang waktu. Triknya adalah ngelihat, dibaca dulu kira-kira yang mana yang ada yang merupakan kalimat pertama, misalnya nomor 1. Terus habis itu kalian lihat pilihan A, B, C, D, E nya ada nggak yang nomor 1, yang pilihan pertamanya. Kalau nggak ada berarti salah, pasti bukan nomor 1. Atau lihat pilihan yang nomor 7, kayaknya bukan deh. Terus yang B, 6 pertamanya, kayaknya bukan juga. 3, kayaknya bukan deh. Nomor 5,
kayaknya bukan ini kalimat pertamanya, nomor yang kayaknya nomor 4 kayaknya enggak juga, misalnya kayak gitu. Lihat aja pilihan jawabannya terus cocok-cocokin gitu, kira-kira yang paling pantas jadi kalimat pertama yang mana. Itu cara cepatnya, tanpa harus kalian tahu semua artinya itu apa, biar nggak buang-buang waktu. Soalnya UNAS waktunya terbatas, jadi kalau udah nemu pasti gampang. Oke, yang lain gimana? A B C D E F G H. Yang lain gimana selain apa nggak bisa ngetik ya, error gitu. Mataku. Dua 27 benar. Oke, udah jam 11 ya. Saya akhiri kelasnya. Habis ini langsung saya upload soalnya dan pembahasannya sama sekalian MP3 buat listening. Yang listening kalian nggak perlu ngerjain soalnya, cukup dengerin aja buat tahu ngomongnya kira-kira susah apa enggak listeningnya. Kira-kira kalian bisa ngerti enggak orang ini ngomong sama apa. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan di inbox. Kalau video saya mungkin uploadnya besok pagi, soalnya kalau malam gini biasanya lemot banget kalau upload, dan laptopnya nggak mungkin saya biarin nyala seharian juga. Sampai sini saya akhiri ya, makasih sudah datang.